Bapak Ibu. Kita masuk di red. Siapa yang bersyukur ada di tempat ini? Ada yang merasa terdampar di sini? Wah, kasihan sekali kalau merasa terdampar di sini, dibawa oleh timnya ya ke sini sehingga tidak mengalami yang Tuhan mau. Oke. Kita mau masuk dalam pemuritan antar generasi, ya. Oke, ayatnya mengatakan Yesus mendekati murid-muridnya dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Kalau pemuritan itu adalah perintah Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang di sini belajar apa yang didapat di tempat ini, tapi pulang kita harus memuridkan lagi. Artinya kita harus dilengkapi dan praktek dulu. Setelah kita bisa praktek kan kita jadi punya pengalaman dan kita akan benar-benar memuridkan lagi. Kita akan pergi jadikan semua bangsa muridku. Makanya kalau kami di pusat di Mahanaim, kami punya tugas. Mulai Januari ini aja harus ke bangsa-bangsa. Jadi bukan cuma ke provinsi kita. Tapi kita harus punya iman. Jangan bilang gini, enak ya di Mahanaim. Enggak, semuanya punya iman. Semuanya kenapa harus pergi? Perginya dengan iman. Uangnya bukan dikasih begitu saja, tapi uangnya dengan iman, ya. Makanya pergi karena Tuhan memberikan kita kuasa. Dan juga ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan padamu. Jadi apapun yang kita dapat, kita ajarkan kepada semua orang yang kita muridkan. Apa yang didapat di sini dimuridkan lagi kepada yang lain, dan Tuhan menyertai kita senantiasa sampai kepada akhir zaman. Oke, next. Nah, Bapak Ibu, persoalannya ini pemuritan antar generasi. Sekarang sudah beda. Generasi demi generasi itu sudah beda. Jadi kita harus mengerti itu. Gak bisa kita pakai cara gereja yang lama untuk gereja yang anak muda sekarang. Kita gak akan ketemu. Ya, kita juga bagaimana kita bisa mengajar, memuridkan generasi yang berbeda. Supaya kita bisa tepat sasaran. Oke, next. Nah, ini dikatakan ini jumlah penduduk, survei jumlah penduduk yang terakhir 2020. Ya. Kalau dilihat yang pre-boomer itu yang umur 78 ke atas tinggal 2%. 1,87%. Di Indonesia loh, 270 juta. Ya. Lalu yang baby boomer itu 60 sampai 78 tahun itu cuma 12%. Yang generasi X 45 sampai 59 tahun 22%. Dan yang sekarang adalah milenial 28 sampai 44 tahun itu 26%. Dan generasi Z itu adalah 12 sampai 27 tahun itu 28%. Ya, sisanya di bawah generasi Z itu di bawah 12 tahun 11%. Artinya sekarang di Indonesia ini kayaknya bertambah lagi karena ini tahun 2020. Artinya sebagian besar next. Ini dua ini. Ini 54%. Berarti di pekerjaan, di pelayanan ini rata-rata adanya ini. Modelnya ya Pak Joshua ya. Modelnya di bawah-bawahnya lagi semua yang melayani di sini itu adalah orang-orang future leader. Itu adalah pemimpin masa depan. Ya, makanya untuk yang baby boomer ya, yang ini udah mungkin di atas 78 tahun udah tidak aktif. Baby boomer dan generasi X kita harus mewarisi sampai mereka bisa menjadi the top performance. Lebih dari apa yang kita lakukan. Ya, jadi ini survei yang mengatakan ini 2020. Nggak tahu sekarang 2025 ya. Next. Jadi generasi yang manakah saudara? Boleh saya tahu ini? Kalau ini nggak ada. Baby boomer siapa di sini? Angkat tangannya. Termasuk saya ya. Oke. Lalu yang generasi X siapa? Tuh nggak banyak kan? Ya oke. Thanks. Milenial. Lumayan nih sebagian. Generasi Z. Wow. Ini pesertanya aja generasi Z coba. Ya. Jadi inilah pemimpin akhir zaman.
Dan pemimpin yang selanjutnya. Dan generasi Z yang paling banyak. Kalian mengambil, menyerap sebanyak-banyaknya. Supaya kalian bukan jadi pemimpin yang kemarin gitu. Ini lebih hebat lagi karena udah teknologinya udah high tech. Ya, oke. Jadi beda generasi, beda cara berpikir. Beda cara pandang, beda cara berinteraksi, beda gaya komunikasi dan beda perilakunya. Semuanya beda. Sebelum nanti saya kasih ke Pak Joshua untuk melanjutkan, saya ceritakan dulu tentang generasi ini. Bagaimana memuridkannya berbeda. Ya, oke, next. Bapak Ibu, 1 Timotius 5 ayat 1-2 berkata, janganlah engkau bersikap keras terhadap orang yang lebih tua. Tetapi berbicaralah dengan hormat kepadanya, seakan-akan dia ayahmu sendiri. Kepada yang lebih muda, berbicaralah seperti kepada saudara sendiri yang kau kasihi. Perlakukanlah wanita yang lebih tua sebagai ibumu sendiri dan yang muda sebagai adikmu dengan hanya mempunyai pikiran murni mengenai mereka. Firman berkata, engkau harus jangan bersikap keras terhadap orang yang lebih tua. Yang muda jangan bilang gini, papa mama itu udah gak ngerti kolot. Gak ngerti. Gak boleh, kita harus ngerti tapi ajarin. Nah, yang generasi Z kan paling lihat ya, papa mamanya dapat handphone aja bingung mau makainya. Yang Z udah gitu. Kita nggak bilang begini, mama itu nggak pinter, karena udah beda generasi. Diajarkan, nggak semua papa mama itu ikutin high tech. Kalau coach itu high tech, kenapa? Karena dari dulu udah kerjanya begini, kerjanya udah konsultan dan semuanya mesti dikerjain pakai semua komputer. Jadi mau tidak mau agak ngerti. Ya, lalu dikatakan yang tua juga berbicara dengan hormat kepadanya. Karena pada yang lebih muda berbicaralah seperti kepada saudara sendiri yang kau kasihi. Coach itu nggak pernah sama yang muda itu kasar. Mau negur aja paling negur doang gitu. Nggak keluar pernah kebun binatang. Nggak pernah kasar. Itu kita saling menghormati antar generasi. Karena Tuhan adalah Tuhan dari semua generasi. Ya. Dan perlakukanlah wanita yang lebih tua sebagai ibumu sendiri. Kalau ada yang lebih tua, kalau mau belajar protokoler ya. Mau ngajar lebih disayang orang. Itu kalau ada orang tua jalan bawa barang banyak. Coba mau dibawain, mau dibantu. Kan bagus. Siapa tahu yang orang tua dibantu ini punya channel banyak. Tiba-tiba dia ingat. Tiba-tiba dia bisa kasih kita kesempatan. Ya, lalu dikatakan juga kalau yang lebih tua berlakukanlah yang lebih muda sebagai adikmu dengan hanya mempunyai pikiran murni pada mereka terhadap mereka. Oke, next. Nah, perbedaannya apa? Perbedaan cara pandang antar generasi kalau nggak pernah diselesaikan itu nggak beres-beres gitu. Saya udah belajari ini dari saya punya anak mulai remaja. Saya belajari kenapa mereka beriaku seperti itu. Kenapa mereka kalau dikasih tahu, ada anak yang dikasih tahu sekali udah tahu, 2 kali dia udah ngerti. Ada dikasih tahu terus nggak ngerti-ngerti. Karena ini juga semua antar generasi plus kepribadian. Di sini ini adalah kepribadian flekmat. Bukan ya? Campur entah siang terus siang saya. Jadi kepribadian tuh beda-beda. Kepribadian juga mempengaruhi generasi. Tapi di generasi itu secara umum. Karena kalau yang awal adalah waktu perang. Setelah perang. Ya, lagi mulain banyak kerjaan. Semua mulai sekolah. Kenapa dibilang baby boomer? Karena hari itu setelah perang semua keluarga kumpul. Jadi mulailah hamil dan punya anak. Jadi boomer lah di mana-mana. Anaknya banyak. Ya, jadi setelah itu ada generasi X, Y, dan Z. Saya nggak punya waktu banyak untuk jelaskan itu, saya udah ada di YouTube ya. Oke. Lalu, yang lebih tua tidak mengerti cara berpikir anak muda dan pergaulan mereka. Gimana mau memuridkan? Muridkannya dengan cara kita. Nggak ngerti anak muda. Ya. Lalu, manners anak muda sering menjengkelkan orang tua. Betul apa betul?
Sering kita ini maunya sendiri. Karena memang generasinya begini ya, apalagi Gen Z. Sehari-hari cuma komputer aja kerjanya. Komunikasinya cuma komputer. Ya enggak? Jadi lupa kalau orang tua itu kalau kasih tangan misalnya salam dulu, mau permisi dulu, mau pergi gitu. Dulu lupa. Karena gak diajarin di Google. Dulu beda, dulu PPKN banyak di kelas, sekolah. Udah banyak gak ada PPKN kan? Pelajarannya gak ada. Dulu kalau teman-teman anak saya ke rumah itu pengennya buru-buru naik ke tangga, langsung masuk kamar anak saya. Begitu lihat orang tua, udah lebih baik gak usah ketemu. Lari aja masuk ke dalam kamar. Tapi kalau saya dulu diajarin gini, kalau ke rumah orang salam dulu ya. Jadi selalu saya bilang gini, Oma lagi ngapain, Tante lagi ngapain. Kayaknya kebawelan gitu, tapi ya paling gak selamat siang Oma, selamat siang Pak, oh apa segala macam. Sekarang kan jarang ya, walaupun gak usah, tuh begini, terlalu lah, lebay lu lebay. Enggak sebetulnya ya, kalau misalnya coba lihat ya, contohnya Pak Joshua itu, dia milenial ya, dia kadang-kadang muncul jadi contoh, dia milenial yang sopan ya, oke. Karena kita tidak pernah tahu. Walaupun yang boomer sama Gen Z tinggal sedikit, tapi mereka pegang peran masih sampai hari ini. Masih pegang peran di semua, di pelayanan. Kalau mau cari donatur nih, ini kalau mau pelayanan butuh uang gak sih? Kalau mau cari donatur, tapi kita kasarin donaturnya gak mau kasih. Gak sopan-sopan amat. Kerjaan juga yang semua yang masih pegang peran itu adalah generasi yang masih tinggal sedikit itu. Ya, lalu perilaku orang tua sering menyedihkan anak muda sehingga membuat ada jarak. Betul apa betul? Orang tua juga kalau gak mau ngerti anak muda itu menyakitkan. Caranya menyakitkan. Pacaran, gak suka, didep semuanya, sampai macam-macam, gak dikasih pengertian. Akhirnya anaknya luka. Saya baru selesaikan konflik antara anak dengan orang tua. Karena lagi kecil mau pacaran, itu dipotong-potong seenaknya aja, semaunya orang tua. Sampai anaknya sudah jadi dokter, sudah dewasa, sakit hati. Kita nggak bisa. Akhirnya nanti ada jarak. Siapa yang di sini merasa ada jarak dengan keluarganya, dengan orang tuanya? Gak ada yang mau ngaku. Sekarang saya mau tanya, siapa yang tidak berjarak dengan orang tuanya? Yang tidak berjarak ya? Puji Tuhan. Sekarang saya tanya yang Gen Z. Yang Gen Z yang tidak ada jarak dengan orang tuamu, dengan orang tuamu, cuma sedikit. Orang tua yang merasa punya jarak dengan anak. Gak ada ya. Baguslah kalau begitu. Gak perlu ya. Banyakan orang tuh banyak punya jarak dan akhirnya tidak berjalan lancar dan tidak bersama-sama menyelesaikan destiny. Oke, next. Bapak Ibu cuma sekilas ya saya mau katakan untuk nanti mau dimuridkan. Gen Z dulu ya. Hidup di era teknologi yang semakin maju, tumbuh jauh lebih smart. Mereka lebih smart. Walaupun mereka lebih percaya dengan Google daripada percaya dengan kata-kata mamanya atau papanya. Google bilangnya begitu kok. Ya kan? Lah, jadi kita ya nggak apa-apa kalau emang gitu, coba cari lagi di Google. Kan di Google belum tentu semuanya benar. Tapi suruh dia cari, kita menghargai dan mereka akan benar-benar luar biasa. Dulu saya jadi konsultan. Ya, konsultan sebelum aktif ini benar-benar. Saya jadi konsultan, saya sengaja supaya saya bisa dekat sama anak saya bikin di bank-bank besar ya, saya bikin trainingnya namanya Go for Goals. Jadi itu sepak bola, ya sepak bola. Dan saya bilang selalu gini sama anak saya, tolong dong cari tahu pemain terkenal yang dibayar mahal, siapa aja. Atau pemain ini, dia akan ngasih ke saya dengan cepat. Kalau saya minta pelajaran sekolah lama. Tapi urusan itu semuanya tahu. Pemain sepak bola ya, yang namanya huruf mati semua aja dia ngerti. Coba, sampai saya bingung. Karena apa? Karena memang udah high tech. Ya,
Lalu tidak suka ikuti aturan yang tidak dimengerti. Nih Gen Z ya, Gen Z. Saya pegang anak Rumah Shalom. Siapa di sini Rumah Shalom? Angkat tangannya. Ada juga. Oh, di mentor sini. Anak Rumah Shalom itu banyak kan Gen Z. Lah Gen Z itu kalau dikasih peraturan dia nggak mengerti. Buat apa sih? Dia nggak mau kerjain. Bahkan sampai kita bingung semua. Disuruh piket, sapunya hilang. Setiap berapa minggu hilang. Dikasih apa aja dia nggak mengerti. Jadi kita harusnya mesti kasih mengerti ini kenapa melatih kalian menjadi orang yang smart. Orang yang bukan cuma di teknologi, tapi bisa kerja nanti misalnya nih ya. Laki-laki nggak bisa ngerjain apa-apa. Kebanyakan orang tua salahnya di mana? Semua kerjaan PR anaknya dikerjain. Nanti dia besar, dia nggak merasa harus tuntaskan kerjaan. Jadi dia selalu kerjaan apapun nggak tuntas. Karena selalu ada penolong yaitu papa, mama. Mengerjakan PR-nya semua. Jadi nggak pernah tuntas. Sampai dia jadi suami pun nggak bisa urusin yang hal-hal kecil. Makanya kalau urusan itu kan harusnya papanya yang nurunin, betul nggak? Mama, kalau nggak pernah tahu nggak diajarin masak. Jadi istri nggak ngerti, udah nggak usah masak. Kenapa mesti masak? Mengerti ya Bapak Ibu? Jadi itu lebih mager daripada generasi sebelumnya. Kenapa? Kalau dulu kalau mau beli makanan harus jalan kaki atau naik apa. Sekarang tinggal teng keluar datang sendiri. GoFood, betul gak? Udah beda zamannya. Sekarang ini tinggal begitu aja. Akhirnya semua orang ya udahlah mager. Tahu kan mager ya? Males gerak. Udahlah rasanya ngapain sih mesti pergi. Dulu saya ingat anak saya yang udah pulang ke surga, kalau saya tanya saya begini. Dia bilang gini, yuk pergi makan yuk, cari makanan. Naik apa? Padahal rumah kami waktu itu ke mall aja cuma jalan kaki 10 menit. Kalau saya tanya gini, ya udah jalan kaki daripada macet. Nggak usah deh mah, titip aja. Mager itu, ya. Hidup cenderung hedon, tahu hedon? Hedonisme. Yang dilihat kan tiap hari kan ya, bayangin ya. Dari TikTok, dari semuanya. Wih hidup enak banget ya. Hidup orang tuh ya kayak di dunia dongeng. Apalagi nontonin drakor. Drama Chinese. Ketemu aja sama orang kaya yang ganteng. Nanti pergi doanya Tuhan ketemuin saya dengan prince. Akhirnya cuma hidup kayak hedon itu, kayak hidupnya cuma kayak ke dunia gitu. Padahal kalau kita ikut Tuhan dulu, melebihi hedon itu. Dapat semua, ya. Oke, lalu terjebak dengan pinjol karena gaya hidup ikutan. Bapak Ibu, survei mengatakan yang banyak ikut kena pinjaman online itu adalah generasi Z. Jadi hati-hati ya generasi Z. Jangan pengen buru-buru ikutin yang kayak drakor. Tapi ikuti Tuhan. Jadi pasukan Tuhan, oke? Lalu dianggap cepat menyerah, tidak suka proses, banyak pilihan. Yang paling kelihatan adalah karena semuanya serba copy paste, betul gak? Mau bikin karangan sekarang copy paste. Kalau dulu cari-cari di mana-mana. Jadi tidak biasa diproses, tidak biasa ditekan. Dulu papa mamamu dan semuanya itu kalau mau cari karya itu mesti pinjam tetangga punya majalah atau koran. Digunting-gunting, ditempel. Kalau sekarang nggak perlu ya. Sering disebut dengan generasi strawberry, tapi di sini nggak ada generasi strawberry. Adalah generasi tough, oke? Ya. Milenial, generasi Z, tepuk tangan untuk diri kita sendiri, oke? Sekarang milenial, lebih ekspresif, lebih mau terbuka dan berani mengemukakan pendapat, ya. Ini milenial dan suka bersosialisasi kalau milenial, ya. Menguasai teknologi dan bertumbuh di era pergantian teknologi analog ke digital. Nih, kalau milenial itu tahun 2000 ke atas. Jadi tahun 2000 kan ada pergantian analog ke digital. Nah itu mereka juga sudah mulai menguasai. Suka berkolaborasi, suka bekerja sama.
Oke. Lalu cepat bosan, tapi cepat bosan menyukai tantangan. Tepuk tangan buat milenial. Milenial itu diantaranya ya, bisa ini. Oke, next. Gen X. Tadi ya, mandiri, disiplin, open minded. Ya, lebih terbuka daripada yang baby boomer ya. Oke, berpikir ke depan, utamakan pendidikan dan karir. Kalau papa mamamu Gen X, ini sukanya anak ini harus S3. Harus pokoknya hebat deh. Karena dia itu di era baru selesai, ya selesai perang, selesai ini, mulai banyak karir yang terbuka dan itu harus rebutan. Kalau di Jepang itu sampai stres anaknya, ya. Tapi ini bagus, ya. Oke. Fokus kepada keberhasilan pribadi, lebih mikirin pribadi gimana keberhasilannya. Lalu luwes, fleksibel, bisa manuver sesuai sikon. Ini Gen X ini paling cepat yang manuver ke sini sana, ya. Banyak akal. Mau kasih contoh ya, yang Gen X ini siapa? Panglima. Ya, ngelihat contohnya Panglima itu Gen X yang berhasil ya. Oke. Tepuk tangan buat Gen X mana? Oke. Sekarang baby boomer ya. Disiplin, tekun dan loyal. Selalu kerjain apa-apa disiplin, tekun dan loyal. Pekerja keras dan komitmennya tinggi. Kalau udah kerja komitmennya tinggi. Menghargai senioritas dulu. Ya, karena dulu kan selalu, tapi selalu menghargai yang lebih tua. Ya. Lalu suka mengajari yang junior tapi sering cenderung menggurui. Yang ini gak boleh terlalu bawel. Pengennya ngajarin tapi jadinya suka menggurui. Suka dimintai pendapat. Nah, kalau sama ini suka dimintai pendapat, dia suka memberikan ya. Lalu suka dianggap kuno sama anak-anak. Terlalu kuno ya, tidak suka dikritik di depan umum. Nah, ini kelemahan dari baby boomer. Ini udah tahu ya, kira-kira yang 4 ini yang banyak di pelayanan, di pekerjaan. Dimanapun kita pergi, ini adalah 4 generasi yang masih aktif. Walaupun yang paling banyak di kerjaan itu adalah Gen X sama milenial. Tapi mereka baru mulai kelihatan di milenial ya. Baru berhasil tapi belum yang wow gitu yang kayak yang Gen X. Jadi kita tetap harus mewarisi. Saya megang generasi Golden Knight. Sudah dengar? Generasi 50 tahun ke atas. Saya bilang mereka, jangan cuma jadi orang yang memperhatikan kita. Tapi kita harus memberikan, leave a legacy. Meninggalkan warisan ilahi. Kita harus meninggalkan bagaimana berjalan bersama Tuhan. Bagaimana pengalaman pribadi bersama Tuhan, mengalami kemenangan demi kemenangan. Bagaimana mengimpartasi iman. Bagaimana mengimpartasi keintiman dengan Tuhan. Itu yang harusnya terjadi dari Gen X dan baby boomer turun ke milenial dan Gen Z. Oke, next. Habis ya. Oke, jadi saya gak mau banyak tapi memuridkan. Untuk memuridkan orang-orang generasi yang berbeda. Kalau sama Gen Z, kita harus bangun trust dulu. Bangun kepercayaan. Lalu kasih taunya, jangan zet gitu. Tapi dikasih pengertian, nanti dia akan jadi orang yang berhasil. Saya lagi melatih, saya bukan cuma ngajar, saya lagi melatih 2 Gen Z. Saya begini, Gen Z itu kadang-kadang terlalu banyak teknologi, jadi untuk interaksi dengan Tuhan ya, rada berkurang. Untuk dia mencintai Tuhan butuh waktu, butuh impartasi dari banyak orang. Jadi saya mau lagi melatih Gen Z yang cinta Tuhan. Akan ada di marketplace, ada di semua pelayanan. Gen Z yang akan lebih dari yang generasi sebelumnya. Milenial yang akan jadi kakak rohani yang sungguh-sungguh membawahi, membapai, mengibui dari banyak generasi ini. Karena mereka adalah masa depan Indonesia dan bangsa-bangsa. Saya serahkan ke milenial untuk menjalankan.